di dalam Syiah itu cara sholatnya sebetulnya prinsipnya sama. Kalau sholat maghrib misalnya jumlah rakaatnya sama, sholat isya jumlah rakaatnya sama, semua sholat itu 5 waktu dan juga sholat sunnah secara prinsip sama. Oke. Ruku, sujud, kemudian takbiratul ihram, ya, bacaan, tahiyat semuanya sama. Tapi ada beda sedikit. Di antara perbedaan yang sangat menyolok, kita melihat 2 hal. Satu, orang Syiah itu sholatnya tidak sedekap, ya kan? Tidak sedekap. Jadi orang Syiah sholatnya tangannya lurus. Dan ternyata bukan hanya orang Syiah sholatnya tangan lurus, ya kan? Madhab Maliki dari kalangan Ahlus Sunnah juga tangannya lurus. Itu yang satu. Karena itu bapak dan ibu yang pernah haji dan umroh akan melihat kenyataan itu di di Mekah. Bukan hanya madhab Maliki, madhab Zaidiyah, Syiah Zaidiyah juga tangannya lurus. Bahkan madhab Ibadiyah juga tangannya lurus. Ya. Yang kedua, yang menyolok satu lagi itu adalah orang Syiah pakai turbah, pakai tanah. Ya kan? Kalau ditanya kenapa pakai tanah, oke. Karena asal mulanya dahulu Nabi SAW sholatnya itu memang di atas tanah. Saya pernah pergi ke masjid di mana di situ Nabi pernah sholat, dan pada waktu saya pergi masjidnya itu masih sisa di namanya di nggak jauh dari Mina, di sebuah tempat kalau nggak salah saya ada Bai'atul Ridwan atau apa gitu. Di situ saya melihat betul itu Pak, dia punya lantainya itu lantai dari pasir gitu, ya kan? Di dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, ketika bercerita Nabi SAW sholat, ya kan? Itu Jabir, seingat saya Jabir bin Abdullah al-Ansari, ketika dia sholat, dia minta batu, ya kan? Terus kemudian batu itu dia dinginkan dengan tangannya, lalu kemudian dia sholat. Lalu dia bilang begitulah sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang sangat sharih, yang sangat eksplisit. Nabi bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Jadi bumi ini atau tanah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat sujud dan suci. Nah, berdasarkan hadis-hadis ini dan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Syiah kemudian dia sholat pakai tanah gitu. Apakah harus tanah Karbala? Ya enggak. Yang penting tanah suci, gitu kan? Bahkan dalam kitab Ibnu Taimiyah, ya kan, Salafi, Ibnu Taimiyah sebetulnya menghukumi sholat di atas karpet itu dianggap tidak sah. Karena dulu Nabi tidak sholat di atas karpet katanya, di atas tanah gitu kan, dan itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah jadi pemirsa yang kami muliakan, itu adalah dalil-dalil Syiah kenapa sholatnya di atas tanah. Tetapi walaupun Syiah mengatakan wajib di atas tanah, bukan berarti Syiah menganggap orang yang sholat tidak di atas tanah adalah tidak sah. Ya kan, misalnya kita di Indonesia, orang madhab Syafi'i mayoritas di Indonesia sholat di atas sajadah, nggak apa-apa, karena itu sesuai dengan fatwa madhab Syafi'inya.